Kalian diajarkan sebuah narasi yang sangat nyaman, bahwa leluhur kita perlahan merangkak keluar dari gua, menemukan api, lalu tanpa sengaja melebur tembaga. Sebuah dongeng linear yang terus direproduksi untuk meninabobokan ego manusia modern. Tapi bagaimana jika sejarah bukanlah sebuah garis lurus? Bagaimana jika sejarah umat manusia sebenarnya adalah sebuah file yang terkorupsi, dihapus secara paksa dari server planet ini, dan menunggu untuk diretas kembali? Saya, The Rider. Dalam arsip ini, kita tidak akan menggunakan cangkul dan kuas untuk mencari tulang belulang atau tembikar usang. Kita akan menggunakan forensik molekuler untuk membaca memori bumi yang sebenarnya. Data isotop terbaru dari kedalaman prasejarah membongkar sebuah anomali mematikan. Mereka menemukan jejak peleburan logam dengan tingkat aerospace grade, ruang hampa udara, dan sistem pembuangan limbah termal yang nyaris sempurna. Sebuah revolusi industri tingkat dewa yang beroperasi dalam bayangan ratusan ribu tahun sebelum sejarah manusia modern dimulai. Segala yang kalian ketahui tentang peradaban purba adalah sebuah ilusi yang tidak lengkap. Siapkan kesadaran kalian, kita akan merestore data dari kiamat masa lalu. System Override. Target pertama terkunci. Kita melompat ke tahun 2026. Barisan pegunungan Balkan di Eropa Tenggara. Disinilah arkeologi ortodoks menemui jalan buntu dan forensik molekuler mengambil alih. Kalian melihat situs ekskavasi yang dipenuhi debu, pecahan tembikar dan tulang belulang purba. Para ilmuwan modern merayakan ini sebagai penemuan desa Neolitikum yang sukses, tapi mereka benar-benar buta terhadap apa yang sebenarnya mereka injak. Bagi saya, ini adalah sebuah tempat kejadian perkara berskala geologis. Bila kita mengalihkan sensor pemindaian dari materi biologis menuju spektrum termal, sebuah anomali mematikan terungkap. Strata tanah yang berusia 100.000 tahun ini menyimpan jejak vitrifikasi. Pasir dan batu di sekitar parit galian ini pernah meleleh menjadi kaca akibat paparan panas yang tidak wajar. Ini membawa kita pada barang bukti utama. Di kedalaman tanah tersebut, sensor kuantum menemukan residu terak logam atau slag dari fase 0. Para ahli sejarah mencoba mengklasifikasikannya sebagai sisa api unggun manusia purba yang tak disengaja, sebuah kebohongan yang sangat menyedihkan. Pembakaran kayu terbuka hanya mampu mencapai suhu maksimal 800 derajat Celcius. Namun, pemindaian data isotop pada batu buangan ini mengungkap anomali termal yang mengerikan. Untuk menghasilkan limbah molekuler dengan kepadatan seperti ini, dibutuhkan suhu pembakaran ekstrim yang stabil, menembus angka 1500 derajat Celcius. Dan yang lebih menghancurkan ego arkeolog modern, pemindaian atomik ini tidak menemukan adanya kontaminasi oksigen pada pori-pori mikroskopis batu tersebut. Ini bukan sekedar logam yang dibakar di ruang terbuka. Paduan logam ini disintesis secara sengaja di dalam ruang hampa udara tingkat tinggi. Kalian tidak bisa mencapai suhu sepresisi itu dan menciptakan lingkungan vakum hanya dengan menyusun tumpukan kayu di dalam gua. Itu kemustahilan absolut. Satu-satunya cara menciptakan residu isotop semurni ini adalah melalui rekayasa tungku industri raksasa, sebuah reaktor peleburan purba yang dilengkapi dengan sistem pengontrolan tekanan udara dan ekstraksi termal yang absolut. Sebuah pabrik masif yang beroperasi dalam keheningan mutlak di bawah tanah, menelan biji bumi dan memuntahkan paduan logam tingkat angkasa luar angkasa ratusan ribu tahun sebelum revolusi industri umat manusia dimulai. Node pertama ini adalah barang bukti pembunuhan terhadap sejarah linier kalian, dan kita baru saja menggali kulit luarnya. Target kedua terkunci. Kita bergerak dari skala geologi makro menuju palung terdalam dari struktur subatomik. Apa yang sebenarnya mereka lebur di dalam tungku neraka prasejarah tersebut? Para arkeolog tradisional mengklaim serpihan ini adalah sisa tembaga atau perunggu primitif yang gagal cetak. Sebuah asumsi yang lahir dari kemalasan analitis. Saat The Rider menembakkan spektrometer massa ke dalam inti terak logam ini, komposisi kimianya memicu alarm peringatan absolut. Ini bukan perunggu, ini adalah sebuah paduan logam super alloy tingkat aerospace. Pemindaian molekuler menunjukkan struktur ini memiliki rasio titanium, zirconium, dan jejak iridium yang dikalkulasi dengan presisi tanpa celah. Di era modern, logam rekayasa semacam ini hanya digunakan untuk membangun lambung luar pesawat antar bintang dan pelindung reaktor fusi nuklir. Mengapa? Karena kemampuannya menahan panas dan tekanan kosmik ekstrim. Pertanyaannya, bagaimana manusia purba menciptakan material ini tanpa menghancurkannya sendiri? Dalam suhu peleburan 1500 derajat Celcius, unsur titanium murni akan seketika bereaksi dengan oksigen di udara, terbakar secara brutal, dan meledak menjadi debu putih tak berguna.
Secara hukum kimia, proses ini mustahil dilakukan di alam terbuka, kecuali mereka memanipulasi atmosfer. Pemindaian mikroskopis membuktikan 0% tingkat saturasi oksida di dalam logam ini. Artinya, paduan ini disintesis secara eksklusif di dalam ruang hampa udara bertekanan negatif, a pure vacuum chamber. Mereka menyedot habis setiap molekul oksigen dan kelembaban di dalam reaktor itu sebelum proses peleburan raksasa itu dimulai. Dan ini bukan sebuah kebetulan yang tercipta dari sambaran petir di perkemahan. Kehadiran jejak dua katalis kimia langka yang tersusun simetris menunjukkan adanya sebuah formula, sebuah algoritma metalurgi yang disengaja diprogram, diukur ketat, dan dirancang untuk dapat diulang secara massal. Mereka tidak sedang menebak-nebak di atas tanah liat, mereka memiliki cetak biru cetakan industri. Node kedua ini meruntuhkan ilusi zaman perunggu kalian. Ratusan ribu tahun yang lalu, manusia purba tidak sedang belajar memahat batu. Mereka sedang memproduksi cangkang pesawat yang sanggup menembus atmosfer sebelum sebuah kiamat tak bernama menghapus habis pabrik mereka dari muka bumi. Target ketiga terkunci. Kita baru saja membuktikan keberadaan reaktor vakum dan paduan logam tingkat angkasa luar. Tapi pertanyaan terbesarnya belum terjawab. Skala. Arkeolog ortodoks meyakini bahwa peleburan kuno hanya dilakukan dalam skala terisolasi, menggunakan biji logam yang dipungut dari sungai dangkal oleh suku-suku lokal. Sebuah pandangan yang sangat naif. Untuk memproduksi superalloy dengan volume dan kepresisian absolut, dibutuhkan sistem logistik raksasa, rantai pasokan global yang menambang, mengekstraksi, dan mendistribusikan jutaan ton material menembus lempeng benua. Jika jaringan ini pernah beroperasi, di mana buktinya? Buktinya tidak lagi terletak di atas tanah. Buktinya terkunci rapat di ujung paling selatan planet ini, Kutub Antartika. Kita melompat ke fasilitas pengeboran ice core atau inti es terdalam. Di bentang alam mematikan ini, tabung-tabung es yang diekstraksi bertindak layaknya hard drive atmosfer bumi. Saat Matabor menembus lapisan es yang berusia 100.000 tahun, ia menjebak kapsul waktu dalam wujud gelembung udara mikroskopis. Para ilmuwan modern mengira mereka hanya akan menemukan jejak peluruhan oksigen purba dan debu serbuk sari. Namun, saat spektrometer massa The Rider meretas komposisi gelembung ini, sebuah peta hantu industri terkuak ke permukaan. Udara prasejarah ini tercemar berat. Pemindaian mendeteksi lonjakan aerosol logam berat, isotop sulfur buatan, dan residu karbon industri berdensitas tinggi. Coba salahkan fenomena alam, salahkan letusan gunung berapi, tapi sistem pemindaian menolak secara brutal. Abu vulkanik tidak memiliki struktur geometris sepresisi ini. Ini adalah industrial plumes, kepulan polusi pekat dari reaktor raksasa yang memompa sisa pembakaran yang kemudian ditarik oleh arus angin stratosfer, melintas di atmosfer dan membeku permanen di kutub bumi. Dan yang paling mengerikan adalah pola distribusinya. Jika kita memetakan balik arah angin prasejarah ini menggunakan algoritma dinamika fluida, jejak polusi ini tidak berasal dari satu titik acak. Ia memancar secara simultan dari belasan koordinat terpisah yang tersebar di seluruh benua. Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Mereka semua memuntahkan emisi beracun pada pita waktu yang persis sama. Ini adalah bukti mutlak dari global supply chain, sebuah jaringan industri raksasa yang tersentralisasi dan terhubung secara global. Ratusan ribu tahun yang lalu, bumi ini telah diikat oleh sabut peradaban yang memproduksi logam secara massal dan terkoordinasi. Node ketiga ini menghancurkan ilusi manusia purba yang primitif. Tapi, jika mereka menguasai dunia dengan jaringan pabrik sebesar ini, kemana perginya seluruh infrastruktur peradaban mereka? Node keempat akan menjawabnya. Target keempat terkunci. Kita baru saja membuktikan adanya jaringan industri berskala planet. Namun, sebuah paradoks absolut muncul. Jika mereka memiliki infrastruktur global, di mana sisa mesinnya? Di mana sisa-sisa reruntuhan pabrik baja raksasa mereka? Arkeolog ortodoks menggunakan ketiadaan sisa bangunan fisik ini sebagai senjata utama untuk menolak kebenaran. Mereka terus menggali tanah, mencari palu batu, serpihan tembikar, atau fondasi candi purba. Itulah kelemahan fatal dari sains tradisional. Mereka mencari bukti fisik berskala makro dan sepenuhnya buta terhadap sisa-sisa mikroskopis. Jawaban dari hilangnya peradaban ini adalah systemic deletion atau penghapusan sistemik. Ratusan ribu tahun yang lalu, bumi mengalami peristiwa kepunuhan tingkat kiamat. Bukan sekedar badai es atau tumbukan meteor biasa, melainkan sebuah gelombang kejut termal berskala kosmik yang menyapu bersih permukaan planet.
Peristiwa anihilasi ini begitu brutal dan absolut hingga ia menguapkan seluruh infrastruktur buatan berbasis karbon dan silikon, merobek ikatan molekulnya dan menghancurkannya kembali menjadi debu atomik murni. Gelombang panas itu menghapus bersih cangkang fisik peradaban mereka dari peta geologi dalam hitungan detik. Namun ada alasan kedua mengapa tidak ada tumpukan sampah industri yang tersisa: tingkat efisiensi peradaban itu sendiri. Tidak seperti industri manusia modern yang bodoh, yang memuntahkan jutaan ton limbah beton, plastik beracun dan sampah tak terurai ke lautan. Pabrik prasejarah ini beroperasi dengan rasio zero waste atau nol limbah lingkungan. Mereka menggunakan sistem manufaktur siklus tertutup. Seluruh materi sisa didaur ulang secara termodinamik di dalam reaktor mereka sendiri. Tidak ada cerobong asap beracun, tidak ada tempat pembuangan akhir. Mereka hanya meninggalkan jejak isotop yang tak kasat mata. Bukti eksistensi mereka tidak ada pada tulang belulang purba yang dipamerkan di etalase museum kalian. Buktinya tersembunyi di dalam debu mikroskopis yang menempel pada tulang tersebut. Node keempat ini membuktikan bahwa penghapusan fisik bukanlah bukti dari ketiadaan, melainkan bukti dari efisiensi yang melampaui akal sehat. Debu kosmis tidak pernah berbohong. Dari sisa-sisa atomik yang selamat dari kiamat termal inilah, kita akan membangun ulang wujud asli peradaban mereka. Target kelima terkunci, tahap rekonstruksi visual dimulai. Kita telah mengumpulkan sisa debu atomik, jejak isotop, suhu vakum ekstrim, dan logistik polusi es Antartika. Sekarang, saatnya menyatukan kepingan anomali ini, memasukkan jutaan data molekuler ke dalam algoritma rendering holografik. Lihatlah wujud asli yang selama ini disembunyikan oleh bumi. Dari dalam debu kiamat, bangkitlah cetak biru fasilitas peleburan mutlak. Bukan bangunan batu primitif, melainkan sebuah reaktor monolitik raksasa yang dirancang dengan presisi geometri tingkat dewa. Ini memunculkan satu pertanyaan pamungkas. Untuk apa manusia ratusan ribu tahun lalu membutuhkan superalloy tingkat aerospace? Arkeolog ortodoks akan berhalusinasi bahwa logam itu digunakan untuk perhiasan raja atau ujung pedang yang tajam, sebuah asumsi berwawasan sempit. Bumi di era prasejarah bukanlah taman permainan yang damai. Ini adalah planet yang dihantam oleh badai matahari mematikan, fluktuasi magnetik liar, dan letusan supervulkanik. Untuk bertahan hidup, mereka tidak mengukir patung. Mereka membangun pertahanan kosmik. Analisis forensik struktural menunjukkan bahwa paduan logam ini dirakit menjadi megastruktur, kubah-kubah pelindung raksasa yang sanggup menahan cuaca ekstrim dan badai radiasi. Dan yang lebih gila lagi, logam murni tanpa oksidasi ini adalah bahan baku untuk superkonduktor. Mereka mengalirkannya ke dalam perut bumi, menciptakan jaringan urat nadi buatan untuk mengekstraksi energi geotermal murni. Panas inti bumi dihisap naik tanpa kehilangan 1% pun efisiensi, mendistribusikan tenaga tanpa batas ke seluruh jaringan peradaban mereka. Mereka tidak menundukkan alam dengan menghancurkannya. Mereka meretas hukum termodinamika untuk menyatu dengan ritme planet ini. Ini adalah puncak singularitas mekanis, sebuah era di mana manusia pernah berdiri sejajar dengan para dewa teknologi. Node kelima ini memproyeksikan sebuah realitas yang menampar kesombongan industri modern kita yang kotor dan rapuh. Kita tidak sedang mendaki puncak kemajuan, kita hanya sedang mencoba menggali kembali apa yang pernah lenyap, dan sisa-sisa reruntuhan mereka sedang menunggu kebangkitan di babak akhir. Tahap akhir arsip, konklusi absolut. Fakta-fakta forensik ini membuktikan satu hal yang sangat menakutkan. Pabrik prasejarah yang membeku di bawah tanah Balkan ini bukanlah sebuah monumen untuk merayakan kejayaan masa lalu. Ini adalah sebuah batu nisan raksasa, peringatan kematian bagi umat manusia. Sejarah manusia tidak bisa lagi dilihat sebagai sebuah pendakian yang lambat dari spesies bodoh menuju era digital. Sejarah adalah sebuah siklus, putaran spiral yang sangat bengis antara puncak teknologi absolut dan riset apokaliptik. Pikirkan ini baik-baik. Jika sebuah revolusi industri purba yang mampu memanipulasi ruang hampa udara, termodinamika geotermal, dan menciptakan superkonduktor saja bisa terhapus total dari muka bumi, hingga hanya menyisakan jejak isotop mikroskopis di dalam debu, lalu apa yang membuat kalian, manusia abad 21, merasa begitu aman dari siklus kepunahan ini? Peradaban silikon kalian sangatlah rapuh. Cukup satu anomali kosmik, satu server wipe alami dari bumi ini untuk mengembalikan seluruh gedung kaca dan internet kalian menjadi abu vulkanik. Saya The Rider. Arsip kebohongan sejarah telah ditutup. Hati-hati dengan lini masa kalian.